Aduh mama, iya garis kucing merah bikin saya terpana. Iya dia kucing mendukung hati tergoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Baiklah, memperkenalkan nama saya Miki Lesmawati. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari YIN Bengkulu dengan prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 5A. Dengan NIM 1811320030 dengan mata kuliah Bimbingan Penyuluhan Islam atau biasa disebut dengan BPI dengan dosen pengampu Ibu Triani Puji Astuti Esos IMASI. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori dan praktek penyuluhan agama Islam. Nah, dalam teori dan praktek penyuluhan agama Islam ini, saya akan menjelaskan dua konsep. Yang pertama, langkah-langkah perencanaan penyuluhan agama Islam. Yang kedua, hal-hal dalam tahapan penyuluhan agama Islam. Nah, baiklah, yang pertama saya akan menyebutkan terlebih dahulu langkah-langkah perencanaan penyuluhan agama Islam. Nah, dalam langkah-langkah perencanaan penyuluhan agama Islam ini dibagi menjadi 6 langkah-langkah. Yang pertama, menentukan minat dan kebutuhan para peserta didik. Yang kedua, mengembangkan pokok penyuluhan agama. Yang ketiga, menentukan sasaran penyuluhan agama. Yang keempat, memilih sumber yang sesuai. Yang kelima, memilih metode dan atau teknik penyuluhan. Yang keenam, menyusun jalannya setiap acara dan seluruh rangkaian acara. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep yang kedua, yaitu hal-hal dalam tahap penyuluhan agama Islam. Nah, di dalam hal-hal dalam tahap penyuluhan agama Islam ini, yang pertama, jumlah peserta didik. Nah, di dalam jumlah peserta didik mempengaruhi penggunaan tempat, penyediaan fasilitas, peralatan, dan bahan penyuluhan. Yang kedua, susunan peserta penyuluhan. Nah, susunan para peserta dapat semacam atau berbeda dari segi jenis, umur, pendidikan, latar belakang budaya. Nah, semacam atau tidaknya susunan para peserta mempengaruhi proses penyuluhan, macam acara dan metode yang diperlukan untuk mengelola acara tersebut. Nah, yang ketiga, keadaan para peserta penyuluhan. Nah, keadaan peserta meliputi keadaan kesehatan, pendidikan, pengamalan penyuluhan mereka. Nah, karena keadaan itu mempengaruhi macam dan teknik pengolahan acara, maka perlu diperhatikan sebelum penyuluhan dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya, jangka waktu penyuluhan. Nah, jangka waktu penyuluhan dapat pendek yaitu 1-2 hari, dapat panjang yaitu 1-8 bulan. Nah, selanjutnya di situ ada tempat penyuluhan. Nah, tempat penyuluhan dapat atau tidak dapat mempengaruhi syarat, dapat dan tidak dapat mencukupi kebutuhan, dapat terletak di tempat sejuk dan panas, dapat ada dalam lingkungan sepi atau gaduh, dapat masih dalam keadaan baik atau sudah rusak atau keadaan tempat itu mempengaruhi proses dan jalannya kebutuhan. Nah, selanjutnya fasilitas penyuluhan. Nah, fasilitas penyuluhan antara lain berupa tempat untuk pertemuan kelompok besar, tempat untuk pertemuan kelompok-kelompok kecil, tempat makan, tempat rekreasi atau duduk bersama. Nah, selanjutnya peralatan penyuluhan. Nah, peralatan penyuluhan antara lain berupa alat-alat tulis seperti spidol, kertas-kertas lembar, berbagai macam kertas stik dan tulis, tali, perspektor, kertas, staples, jarum, lem, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya bahan penyuluhan. Bahan penyuluhan dapat berupa buku-buku bacaan atau bahan masukan atau input, bahan penjelasan metode atau teknik pengolahan acara, bahan instruksi, bahan juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan penyuluhan. Nah, selanjutnya informasi kepada peserta. Nah, informasi kepada peserta dibuat dan disampaikan cukup waktu sebelum penyuluhan dimulai. Nah, dalam surat konfirmasi itu disampaikan juga informasi tentang yang pertama, tempat penyuluhan, kalau perlu dibuatkan peta atau denahnya. Nah, yang kedua, cara untuk mencapai tempat dengan kendaraan apa misalnya mobil, misalnya apa kereta api atau
kapal terbang, atau bisa yang lainnya. Nah, selanjutnya waktu datang dan melapor kepada panitia di tempat, hari, dan jamnya. Yang selanjutnya, peralatan tulis menulis yang perlu dibawa oleh peserta. Misalnya, peserta diwajibkan membawa buku dan pena untuk mencatat hal-hal yang mungkin mereka perlukan. Nah, yang selanjutnya, perlengkapan hidup yang perlu dibawa, misalnya pakaian, selimut, sabun, dan lain-lain. Nah, selanjutnya buku-buku yang perlu dibawa. Dan yang terakhir, hal-hal lain yang perlu untuk disampaikan kepada para peserta didik. Nah, baiklah, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dah.